Iya. Baik ya. Sebelum pelajaran, Ibu minta tolong untuk ketua kelasnya agar mungkin doa. Ini, silakan. Mungkin doa. Ini ada siapa? Oh ya. Siap berdoa. Doa di dalam hati aja ya. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa di dalam hati mulai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Desti, Adil, Sofia, Zilfa, Adil, Nida, Adil, Junita, Adil, Cahya, Adil, Hani, Adil, Putri, Desi, Ardi, Rian, Juna, Azam, Fikri, Yani, ya semuanya. Jadi sebelum kita ke materi, Ibu akan berikan SPP dulu, yaitu tepuk semangat. Contohnya seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Itu ya. Coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Coba ulang lagi sekali. Tepuk semangat. Semangat. Apakah semangatnya udah keluar? Udah. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat membandingkan, mengurutkan, menemukan dan memilih pecahan-pecahan senilai menggunakan benda-benda konkret. Nah, anak-anak pernah melihat sebuah pizza atau apel? Sudah pernah ya. Pernah membagi apel atau pizza? Sudah. Nah, bagaimana sih cara anak-anak membagi apel ataupun pizza itu menjadi bagian yang masing-masing sama besarnya? Bagaimana? Pernah nggak memotong apel dengan bagian yang sama besar? Nggak pernah. Ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, ada yang kecil, ada yang besar. Terus gimana? Ada yang pernah memotong roti, misalnya satu roti dibagi menjadi 4 orang. Ada? Ada. Terus gimana cara membaginya biar dia sama besar? Diukur. Pakai apa? Garis. Ya. Jadi untuk lebih memahami materi tersebut, anak-anak coba melihat tayangan video. Lihat tayangan videonya.
baginya agar sama besar? Ya, dipotong, diukur. Ya. Jadi ini misalnya ibu mempunyai sebuah pizza yang ini misalnya ibu membagi sebuah pizza menjadi 4 bagian kayak contoh yang tadi ya, menjadi 4 bagian. Lalu ibu membagi lagi setiap bagiannya itu menjadi 2 bagian. Jadi totalnya ada berapa? Ada ya 8 bagian. Jadi masing-masing orang itu mendapatkan berapa? Satu atau 1/8 karena akan dibagikan ke 8 orang dan mendapatkan bagian yang sama besar. Baik, untuk lebih jelasnya ibu akan menjelaskan di dalam materi PowerPoint, yaitu tentang pecahan. Jadi kita akan membahas tentang pecahan senilai. Nah, jadi pecahan merupakan salah satu bilangan yang memiliki bentuk unik. Pecahan ditulis dengan menggunakan 2 bilangan yang disusun vertikal atau atas dengan bawah dengan tanda batas di tengahnya. Jadi pecahan itu merupakan salah satu bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Yang di bagian atasnya dibaca pembilang, terus di bagian bawahnya dibaca penyebut. Terus next. Nah, sini. Kalau dalam sebuah gambar yang diarsir, bagaimana cara mengetahui mana pembilang dan mana penyebut? Bagaimana? Ya. Yang mana? Ya, kalau di dalam bagian yang kalau di dalam sebuah gambar, dari mana kita mengetahui bahwa yang menjadi pembilang dan mana yang menjadi penyebutnya? Biasanya diarsir atau diwarnai? Di bagian yang diarsir atau diwarnai. Nah, kalau yang di bagian yang diarsir itu menjadi pembilang dan bagian keseluruhannya itu menjadi penyebut. Nilai adalah 2 pecahan atau lebih yang memiliki bentuk berbeda tetapi nilainya sama. Pecahan senilai disebut juga dengan pecahan ekuivalen. Jadi pecahan senilai itu 2 pecahan yang pembilang dan penyebutnya itu bisa dibagi atau bisa dikali dengan bilangan yang sama. Atau ya caranya seperti itu ya. Akan tetapi nilainya itu tetap sama meskipun dibagi atau dikali pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Nah, cara menentukan pecahan senilai. Pembilang dan penyebut dikalikan dengan angka yang sama. Yang kedua, pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Contohnya 1/4 sama dengan 2/8. Dari pecahan 1/4 itu pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali berapa? Sama-sama dikali 2 agar hasilnya 2/8. Contoh yang kedua, pecahan 12/30 untuk menghasilkan 4/10 ini pembilang dan penyebutnya itu dibagi dengan nilai dengan angka 3. Pembilang dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama, yaitu 3, menghasilkan 4/10. Nah, cara mengurutkan pecahan senilai dengan mengalihkan penyebutnya. Jika pecahan sudah dikalikan dengan bilangan yang sama, maka pecahan dapat diurutkan dengan melihat angka pembilang dan penyebutnya yang terkecil dan diurutkan dari terkecil ke terbesar. Misalnya contohnya 1/2, ada 4/8, ada 2/4, ada 8/1.
Contohnya dari 1/2 dikalikan dengan bilangan yang sama. 2/4. Lebih besar mana, pecahan 1/2 atau 2/4? 2/4. Terus contohnya yang kedua, 2/4 dikali 2. Pembilang dan penyebutnya sama-sama dikali 2 menghasilkan 4/8. Jadi lebih besar mana, 2/4 atau 4/8? 4/8 ya. Next. Nah, ini dari contoh ini, berapakah nilai pecahan berikutnya sesuai dengan gambar? Berapa? Ada yang tahu? Ya, pintar. 1/2. Dari mana tahu 1/2? Dari mana tahu? Siapa tadi yang menjawab? Siapa? Putri. Dari mana tahu 1/2? Dari gambar itu ada yang diarsir. Yang di bagian yang diarsir itu menyatakan pembilangnya. Terus bagian keseluruhannya itu menyatakan penyebut. Pintar. Next, waktunya quiz. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka jumlah yang tepat adalah Putri, yang mana? Putri. 1/7. Ada yang tahu? 1/7. Pintar. Terus next. Jika dinyatakan dalam bentuk pecahan, maka jumlah yang tepat berapa? C 1/2. Pintar. Terus dari menyimak materi yang tadi, apakah anak-anak sudah paham? Paham. Selanjutnya ibu akan membagi kelompok menjadi 3 bagian, di mana yang satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Coba mohon dibentuk ya, dirapatkan saja porsinya. Gak apa-apa yang coba nah ya. Jadi ini dikerjakan secara berkelompok ya. Ya, ditulis nama kelompoknya. Anak-anak, apakah pengerjaan LKPD-nya sudah selesai? Sudah. Ya. Coba ibu minta tolong untuk kelompok 1 agar mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ya. Presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beler. Kami dari kelompok 1 hasil diskusi kami. Bagaimana? Apakah benar 1/2 itu lebih kecil dari 1/3? Benar. 2/4 lebih besar daripada 2/3. 1/2 lebih kecil daripada 2/4. 2/4 lebih kecil daripada 3/4. 2/4 lebih kecil daripada 4/8. 3/4 lebih kecil daripada 4/5. Bagaimana? Apakah jawabannya benar? Benar. Benar. Terus yang LKPD yang selanjutnya? Gambar yang kedua, yang mewakili 3/5 ada di gambar 1. Gambar yang ketiga yang mewakili 2/4 ada di gambar 2. Gambar yang ketiga yang mewakili 3/7 ada di gambar 3. Ya, benar. Bagaimana? Apakah hasilnya semua sama? Sama. Nah, ya. Coba beri aplaus untuk teman-teman. Baik, apakah anak-anak sudah paham? Paham. Jadi untuk hasil presentasi dari masing-masing kelompok tadi
sudah mampu menjawab pertanyaan yang ada di LKPD dengan benar. Jadi karena sudah menjawab dan mempresentasikan hasilnya, Ibu mohon untuk masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD-nya ya. Perwakilannya saja yang maju untuk mengumpulkan LKPD. Untuk lebih memperdalam pemahaman peserta didik anak-anak, Ibu akan memberikan sebagai bahan evaluasi ya dari pembelajaran yang tadi. Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman anak-anak tentang materi pecahan senilai tadi. Ini ya. Apakah soal evaluasinya sudah dikerjakan? Sudah selesai? Sudah selesai ya. Jadi mohon dikumpulkan kalau sudah selesai. Soalnya dikumpulin ya. Jawabannya dikumpulin sama soalnya. Kesimpulan dari materi hari ini, ada yang masih ingat pengertian pecahan tadi itu apa? Ingat apa? Coba ada yang bisa? Pecahan adalah dua bilangan